Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat menyaksikan ya di channel Kang Horor ini. Dan sebelumnya terima kasih buat kalian yang sudi like, share, dan komen. Dan semoga kalian selalu panjang umur dan dimudahkan rezekinya. Terima kasih. Di sini saya akan membawakan cerita horor yang semi horor ya. Yang di sini namanya sudah saya samarkan, dan ada Doni dan pamannya ya. Ini kisah Doni dan pamannya. Dia bermaksud mau mengontrak rumah atau ngekos ya di Padalarang. Kebetulan ada kontrakan di Desa Kertajaya, Padalarang. Dan maksud ngontrak rumah di Padalarang itu tiada lain dan tidak bukan untuk tempat usaha ya atau berdagang. Kebetulan dia dapat rumah yang sudah lama belum ditempati, yaitu belum ada yang menghuni ya. Malahan menurut yang mengontrakkan, rumah itu sudah ada 5 tahunnya. Itu rumah belum ada yang mengisi. Malahan selama 5 tahun itu dibiarkan kosong begitu saja. Sampai-sampai yang punya rumah juga belum menempati itu rumah. Dari pertama dibikin sampai itu rumah jadi finishing selesai, itu belum ditempati sama sekali. Kayaknya selama 5 tahun baru ditempati sama Doni dan pamannya tersebut ya. Meskipun itu rumah sudah tua dan sudah lama tidak ditempatin, tapi kelihatan sama Doni itu rumahnya sangat terlihat bersih, seperti ada yang nempatin atau ada yang ngebersihin. Dan biasanya juga kalau rumah dibiarkan tidak ditempatin, suka terlihat tidak terawat atau kumuh, kotor, dan sebagainya. Meskipun itu rumah tidak terlalu besar, namun cukup kalau buat usaha mah. Cuman ya itu kamar mandi masih di belakang rumah dan agak jauh dari rumahnya. Selain itu di belakang rumah juga ada tempat pemakaman umum. Di tengah pemakaman ada pohon beringin yang tinggi. Kayaknya itu pohon sudah lumayan tua umurnya. Dari hari pertama dan pamannya nempatin itu rumah, kadang suka ada hal-hal yang membuat bulu kuduk itu merinding, kata Doni ya. Malah kalau datangnya waktu malam, di kamar yang dipakai tempat tidur itu suka terlihat seperti ada makhluk yang diam di pojok kamar. Kadang meskipun terlihat sakolebat, tapi hal seperti itu membuat Doni tak bisa tidur. Dan Doni juga suka melawan rasa takut itu. Soalnya kalau tidak dipaksakan bisa dapat mengganggu usaha yang lagi dirintis. Hal-hal yang membuat takut lama-lama semakin seram. Malahan kejadian di satu malam belum juga tidur, tiba-tiba seakan terasa ada hawa dingin di pundaknya, ditambah terasa keeng di malam itu. Sebab dari luar rumah terdengar ada suara anjing yang mengaum dan terasa
sama Doni. Tambah ya, sama rasa takut kebetulan dia lagi sendiri pada malam itu. Ditambah juga rupa-rupa yang terdengar di sebelah rumah. Terdengar ada suara cakaran yang di tembok di luar kamar. Menghadapi hal seperti itu, meskipun tadi siang habis kerja, malahan badannya juga terasa capek, tapi rasa ngantuk jadi hilang. Badan pun jadi terasa gerah meskipun keadaan malam hari. Sebab rasa takut ada kejadian yang aneh, malah juga dia bergegas berbaring di kasur, merehatkan badan. Pas Doni lagi berbaring di kasur, tiba-tiba tempat tidurnya terasa ada yang mengganggu, yang menggoyang-goyangkan. Malah semakin lama tempat tidur itu semakin kencang goyangannya, diunduk-unduk gitu. Sekilas Doni langsung loncat dari tempat tidur. Sudah itu Doni baru ingat kalau Doni belum sholat isya ternyata. Untuk menghilangkan rasa takut ya, akhirnya Doni melakukan sholat 5 waktu dulu ya, yaitu sholat isya. Tidak selang waktu lama setelah sholat isya, Doni terkagetkan lagi sebab di pinggir tempat duduk tiba-tiba ada ulat hitam yang tergeletak. Itu ulat terlihat besar sekali, melebihi yang pernah Doni lihat sebelumnya. Dia merasa takut dengan ulat yang Doni lihat. Langsung teriak minta tolong pada pamannya. Paman, tolong. Kata pamannya. Langsung dicek ke kamarnya. Kirain apa? Sama ulat aja takut kamu mah, ujar pamannya ya. Jumpal, biar saya bakar, kata pamannya. Lalu itu ulat sama pamannya langsung diambil, dibawa hewan itu keluar ya. Ulat itu jadi dibawa keluar. Ulat tersebut langsung dibakar. Doni hanya bisa melihat saja karena Doni merasa takut sama ulat tersebut. Waktu pun tidak terasa nyerelek semakin malam. Perut pun terasa mules. Malahan rasa mulesnya tidak bisa ditahan ya. Tapi kalau dia pengen ke kamar mandi, sudah pasti harus keluar rumah. Sebab kamar mandinya ada di luar ya. Sebab tidak bisa ditahan beberapa meter langkah ke kamar mandi ya. Pas di jalan terlihat ada yang berdiri tinggi besar. Itu badannya terlihat hitam, wajahnya tersirat ya, menambahkan rasa takut. Itu makhluk terlihat jelas meskipun di tempat itu agak gelap. Kalau ada makhluk seperti itu mah, Doni juga hampir mau balik lagi. Tapi selang beberapa menit, makhluk itu menghilang dari pandangan Doni. Meskipun masih ada rasa takut, Doni langsung masuk ke kamar mandi ya, dengan terburu-buru. Pas Doni di dalam, HP-nya dalam sakunya itu berbunyi. Yang menjadi aneh, padahal HP-nya itu nonaktif ya, atau dimatikan, tapi kok bisa bunyi gitu.
Dan lagi yang lebih aneh, suara deringannya, suaranya itu bayi. Serentak Doni langsung keluar lari. Pintu susah dibuka. Mendadak pintu itu susah dibuka. Rasa takut semakin bertambah sebab makhluk besar itu terlihat ada di belakang Doni. Untungnya setelah beberapa detik kemudian pintu itu lalu bisa dibuka. Entah kenapa setelah itu langsung Doni berlari menghampiri pamannya yang masih ada di warung. Tapi Doni juga merasa heran. Pas sampai di warung tersebut yang dihampirinya itu, terlihat pamannya lagi nyempon atau lagi ngumpet di suatu bangku di sudut warung. Malahan pamannya juga terlihat kaget dengan kedatangannya Doni yang lari menghampirinya. Terlihat tegarnya pamannya setelah terlihat datangnya itu Doni. Ternyata pamannya juga lagi merasa takut sebab pamannya melihat di dalam rumah ada kepala cewek yang menggelinding sambil kepala itu sudah terlilit rambut. Setelah pamannya melihat kepala tersebut yang menggelinding, lalu ada nenek-nenek yang nyamperin. Mukanya terlihat pucat seperti mayat. Malahan nenek tersebut terlihat seperti ingin menyampaikan sesuatu, namun pamannya terlanjur lari ke warung tersebut. Lalu Doni dan pamannya malah pada diam di luar rumah. Lalu ada 2 orang hansip yang lagi ronda keliling biasa, jaga lingkungan. Lalu si hansip itu menghampiri Doni dan pamannya. Dan apa yang dialami Doni sama pamannya itu ternyata ada hubungannya dengan makhluk yang nempatin itu rumah. Lalu berkata, kejadian beberapa tahun ke belakang, istri yang punya rumah itu dibunuh. Malahan dia dipenggal kepalanya sampai copot kepalanya. Setelah membunuh istrinya, suaminya langsung bunuh diri dengan cara gantung diri di kamar tersebut sampai nyawanya tidak tertolong lagi. Jadi kesimpulannya, jadi rumah itu sebetulnya sudah ada yang nempatin, yang punya rumah tersebut ternyata. Jadi sepertinya rumah itu warisan dari orang tuanya. Cuman yaitu rumah itu sudah bekas orang yang mati. Sebab 5 tahun kosong, kemungkinan orang-orang pada takut dengan cerita ini. Oke, mungkin sekian. Terima kasih. Mohon kritik dan saran tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Dan sebelum mengakhiri, tidak lupa saya mendoakan kalian, semoga kalian selalu sehat dan dimudahkan rezeki dan dipanjangkan umurnya. Oke, kita sehat bersama-sama. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.